Shalom teman-teman. Shalom. Aku sama lagi deh. Shalom teman-teman. Shalom. Udah semangat untuk memuji Tuhan gak nih kira-kira? Amin. Kalau udah semangat, aku mau sebelumnya ajak teman-teman tuh berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau ke Tuhan. Kiranya Roh-Mu Tuhan bisa menjamah setiap kami, agar kami bisa merasakan betapa luar biasanya Tuhan jamahan-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersorai-sorai Tuhan, kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya tepuk tangan.
anugerah-Mu besar atas setiap hidup kami. Kau yang sanggup Tuhan, Kau yang memiliki kuasa atas bumi ini, atas hidup Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami naikkan pujian Kau Yesus. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang dahsyat seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik Yesus. Hanya bersama-Mu Yesus, kami mau menggandeng tangan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Hanya bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua. Yang percaya mari saya undang untuk angkat tangan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Hanya perkenanan Tuhan. Yes, yes. Nikmati setiap liriknya. Ini doa setiap kami Tuhan. Engkau yang Memberi pertolongan, memberi pertolongan. anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu
suci, suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang terang, Kau suci.
kasih Tuhan, sore hari ini kalau kami boleh datang beribadah kepadamu, kami boleh naikkan pujian syukur kami boleh menganaikan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami ada dalam rencana-Mu yang besar dan mulia. Tuhan, kami sadar Tuhan, bahwa kami tidak dapat berjalan sendirian Tuhan. Di hari-hari yang sulit ini Tuhan, kami butuh Engkau yang senantiasa menolong kami, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Berfirman-Lah saat ini, kami siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Saudara, saya mau menyapa anak-anak muda Arrow of God Mahanaim. Apa kabar saudara semuanya, kalian semuanya hari ini, sekalipun masih beribadah secara online, ya saya nggak tahu yang sekarang ini secara live mengikuti ada berapa orang ya. Saya mau menyapa dimanapun kita berada, kalian berada, kita semuanya berada. Percayalah bahwa Tuhan juga ada di tempat saudara ikuti live channel ini, juga yang mengikuti secara Zoom. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Ya, sekalipun saya nggak bisa berkomunikasi dengan saudara yang menyaksikan tayangan ini, tapi mari bersama-sama kita memperhatikan firman Tuhan sore hari ini. Apa yang mau Tuhan pesankan buat kehidupan kita? Sore hari ini, saya mau banyak berbicara tentang anak-anak muda. Bagaimana anak-anak muda yang diberikan kekuatan, anak-anak muda yang Tuhan bicara tentang bagaimana anak muda itu dipilih Tuhan, karena memang anak muda itu punya kekuatan yang ekstra luar biasa. Amsal pasal 20 ayat yang ke-29. Di sini dikatakan hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Saudara skip yang bagian B, tapi saudara garis bawahi hiasan orang muda ialah kekuatannya. Nah, anak muda hari-hari ini memang adalah generasi yang milenial, di mana kalian semua, kita semua anak-anak muda adalah orang-orang yang dipilih Tuhan oleh karena kita punya kekuatan ekstra. Beda memang usia anak-anak dibanding juga usia muda, kemudian usia sudah 40 ke atas, 50 ke atas, itu sudah sangat berbeda. Tapi di sini dikatakan hiasan orang muda ialah kekuatannya. Nah, hiasan orang muda adalah kekuatannya. Saya percaya bahwa kalian semua yang menyaksikan tayangan ini adalah ibadah youth. Semua di sini yang melayani anak-anak muda, anak-anak yang punya kekuatan ekstra. Ya. Tetapi kekuatan yang seperti apa yang Tuhan mau? Apakah kekuatan secara fisik? Ya, memang anak muda kekuatannya fisik, punya kekuatan yang ekstra. Ya. Kita semua anak muda punya kekuatan yang lebih. Ya, ya kalau sebuah perusahaan, kalau kita lihat juga TNI yang merekrut adalah anak-anak muda yang direkrut. Nggak mungkin yang 40 ke atas direkrut, saudara. Jadi yang dicari karyawan biasanya yang muda. Kemudian TNI merekrut orang-orang muda. Demikian juga dengan gereja. Hari-hari ini gereja sangat berperan penting dalam ibadah online. Nah, kalau ibadah online otomatis kebanyakan memang yang memegang peran hari ini adalah kalian, adalah anak-anak muda. Amin. Ya. Bahwa kita semua anak-anak muda, anak-anak muda yang harus berperan penting di dalam ujung tombak gereja. Saya percaya gereja tidak akan bisa bertahan lama kalau tidak ada anak-anak muda. Saudara bisa lihat gereja-gereja kita lihat ya di YouTube, kalian bisa lihat di channel-channel YouTube.
Gereja-gereja di Eropa kenapa banyak yang tutup? Karena tidak ada lagi anak-anak muda yang datang ke gereja. Tidak ada anak-anak muda yang masuk ke gereja. Mereka meninggalkan gereja, mereka menganggap malu mereka kalau masuk gereja. Ya, kita bersyukur di negara kita, di Indonesia, kita bersyukur kalian semua masih tinggal di negara yang diberkati Tuhan, negara yang takut sama Tuhan. Kita melihat ada banyak anak-anak Tuhan, generasi-generasi milenial yang masih takut akan Tuhan. Nah, inilah ujung tombak dari gereja, anak-anak muda. Karena apa? Hari ini ibadah di seluruh dunia. Kalau hari-hari ini ibadah mulai masuk ke peralihan dari onsite ke online. Sehingga di mana peranan anak-anak muda yang ngerti teknologi, ngerti IT, ini kebanyakan anak-anak muda. Makanya di sini dikatakan yang berikutnya, Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena bijaksana, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Nah, bukan anak muda hari-hari ini bukan dicari karena kekuatannya. Firman Tuhan katakan janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Ayo anak-anak muda, jangan kita cari kekuatan kita. Memang kita punya kekuatan ekstra, kalian punya kekuatan ekstra. Tapi anak-anak muda, ya kita lihat ayat berikutnya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak-anak panah itu adalah sangat penting di dalam peperangan pada zaman dahulu. Karena di mana anak panah itu akan diluncur sebagai senjata. Nah, inilah dikatakan bahwa anak-anak panah di tangan pahlawan. Nah, kalian anak-anak muda di tangan siapa? Siapa pahlawan kita? Siapa yang memimpin dalam kehidupanmu sebagai masamu anak-anak muda? Ayo kita mau belajar sama-sama bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, inilah generasi anak-anak muda. Kalian semuanya harus bergerak saat ini. Amin. Anak-anak muda, kalau gereja ini saya melihat, ya puji Tuhan, saya bersyukur anak-anak muda di tempat ini luar biasa semua. Anak-anak muda mau berkarya untuk melayani Tuhan tanpa pamrih. Saya sungguh-sungguh bangga. Saya percaya Tuhan pasti juga lebih bangga kepada kalian semuanya. Amin. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Karena memang sangat penting, saudara. Nah, tetapi hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang kehilangan kekuatannya. Kalau ditanya, kamu mau jadi apa? Ngomongnya, saya nggak tahu jadi apa, ngalir aja. Loh, kalau saudara seperti ngalir di sungai, ya kalau sungainya airnya lancar. Kalau nyantol sana nyantol sini, anak-anak muda ayo, kita mau berdoa saat ini, sore hari ini. Kita mau kalian semua, kita semua anak-anak muda, generasi Hero of God Mahanaim. Kita semua menjadi orang-orang yang kuat, bukan kuat fisiknya, saudara. Yesaya 40 ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Nah ini, hari ini siapa kalian di antara kalian yang lelah dan lesu? Karena nggak bisa nge-mall, karena nggak bisa melakukan aktivitas kumpul-kumpul di kafe, karena nggak bisa ketemu dengan teman-teman. Sudah hampir 2 tahun ya, yang sekolah juga nggak bisa ketemu dengan teman-teman sekolah hanya melalui Zoom. Aktivitas sangat dibatasi, tapi inilah yang harus kita taati juga sebagai anak-anak muda. Karena ini memang peraturan demi kebaikan kita. Kalau saat ini kita lihat orang-orang muda menjadi lelah dan lesu.
dan teruna-teruna, generasi muda, teruna-teruna, jatuh tersandung. Anak muda hari ini kita lihat, begitu banyak anak-anak muda, anak-anak Tuhan, mereka jatuh tersandung, mereka semuanya hilang dari peredaran. Nah sekarang coba mulai di-chat teman-temanmu. Mereka yang sudah jauh dari Tuhan, teman-temanmu yang kalian ingat. Coba kalian chat, kalian WA, kalian sapa, di grup, kalian aktifkan grup kembali anak-anak youth. Saya nggak tahu di sini apakah grup masih aktif, meskipun masih secara online. Halo? Ya. Karena ayat berikutnya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Anak muda, ayo kita mau menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih buat generasi youth di tempat ini yang masih mau melakukan ibadah sekalipun secara online. Kita berdoa pandemi ini segera berlalu, amin. Sehingga ibadah onsite kita bisa kembali melakukan aktivitas seperti dahulu. Bahkan mungkin kita nggak tahu kapan, entahkah itu 1-2 bulan lagi, entahkah itu sampai akhir tahun. Doakan agar segera, ayo kalau kita semuanya mentaati peraturan, anak-anak muda mau mentaati peraturan prokes, kalian benar-benar jaga hidup kalian. Jangan karena anak muda, oh saya kuat om, saya kuat, saya nggak apa-apa loh, saya nggak perlu pakai masker, saya nggak perlu. Bahkan ada yang nggak percaya sama COVID. Ya, keponakan saya juga seperti itu, saudara. Keponakan saya ngomong, wah apa nggak ada corona itu politik aja. Loh, bisa ya mereka pikiran seperti itu. Tapi setelah ada temannya yang meninggal karena COVID, baru percaya, baru mau divaksin. Nah ayo anak-anak muda, saya mau ngajak anak-anak muda, taati semua yang ada, peraturan yang ada. Ayo kita pakai hikmat dong. Kita gunakan hikmat. Sekarang ini kita cari informasi. Kita bisa cari informasi di Google. Kalian bisa search di Google. Kita bisa cari apapun juga di Google. Berita yang baik, berita yang benar. Cari sumber berita yang benar, saudara. Cari. Kita kan diberi hikmat sama Tuhan, toh. Ya kan? Nah, ayo kita lihat di sini bahwa menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kalau hari ini engkau anak muda, di antara kalian ada yang lelah dan lesu. Karena mungkin engkau nggak bisa sekolah dengan baik, dengan normal. Engkau tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Mungkin kita sudah, ya kita memang membiasakan kan, sudah hampir 2 tahun kita pakai masker ini kan. Akhirnya sekarang kan terbiasa kan. Saya kalau keluar rumah, begitu keluar pagar, ada sesuatu yang saya harus kembali apa ya? Oh masker, saya harus pulang, masuk lagi, ambil masker. Karena memang ini penting saudara, untuk menjaga kita, proteksi kita. Nah, ayo kita mau anak-anak muda, kita menanti-nantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan baru. Dan yang berikutnya, Pengkhotbah 7 ayat 19, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Jadi anak-anak muda, ayo kita bergerak dengan hikmat. Karena dengan hikmat dikatakan lebih banyak kekuatan yang kita dapatkan. Anak-anak muda kita bisa mendapatkan kekuatan ekstra bukan hanya secara fisik, tetapi secara pikiran kita bisa menjadi wisdom, menjadi pandai dan bijaksana. Bagaimana kita lihat Salomo dalam masa mudanya, Raja Salomo adalah raja yang muda, tapi dia minta kepada Tuhan bukan kekayaan, bukan kemenangan dalam berperang, bukan
segala sesuatu yang dia minta di dalam dunia ini. Tetapi dia minta pada waktu Tuhan ngomong sama Raja Salomo, apa yang engkau minta? Tuhan berbicara kepada Raja Salomo. Raja Salomo berbicara, beri saya hikmat. Nah, ayo anak-anak muda, Era of God Mahanaim, minta hikmat dari Tuhan. Dalam hari-hari ini, kalau kita di dalam melakukan aktivitas studi kita, minta hikmat dari Tuhan. Mungkin kita mengalami sedikit kesulitan pada waktu saudara kita sekolah secara Zoom. Ya, kita mengikuti ibadah secara Zoom, kita juga nggak terlalu bisa menikmati benar ya. Tapi kita minta hikmat bagaimana kita bisa mengkondisikan hidup kita sebagai anak-anak muda di generasi hari-hari ini, di masa-masa sukar ini, supaya kita diberikan hikmat sehingga kita banyak mendapatkan kekuatan, mendapatkan kita punya generasi yang punya gairah. Ayat yang terakhir dikatakan di sini. Aku menuliskan kepada kamu. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Anak-anak muda, Era of God Mahanaim, ayo kita minta seperti yang dituliskan Alkitab, dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Hari ini kalian ada diam di dalam mana, saudara? Apa yang diam dalam hidupmu? Firman Tuhan kah? Setiap engkau melakukan segala sesuatu, apakah engkau tetap kuat? Ayo tetap dikatakan di sini, firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saya mau di sini anak-anak muda, kita mengalahkan yang jahat. Amin. Kita mengalahkan iblis dalam hidup kita. Apa yang menjadi yang jahat dalam hidup kita? Ayo kita kalahkan dengan firman Tuhan. Karena di sini dikatakan dengan jelas, firman Allah diam di dalam kamu, maka kita akan menjadi kuat. Kalau pandemi ini terus hari ini masih ada, tetap jaga kesehatan, tetap jaga hidup kita supaya kita tetap kuat. Minum vitamin, jaga jangan begadang sampai pagi. Karena itu akan menurunkan imun kita. Karena yang membuat melawan virus itu bukan obat. Karena tidak ada obat yang bisa mengalahkan. Yang bisa mengalahkan yaitu imun tubuh kita. Kalau kalian begadang sampai pagi, bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kalian bisa kuat? Kalian akan lemah. Kalian akan masuk dengan mudah virus itu dalam hidup kita. Gak percaya? Mau coba? Enggak ya? Ayo mulai rubah pola hidup kita. Sekarang memang sekolah online sehingga mungkin kita bisa bangunnya lebih siang. Enggak seperti dulu kan jam 6 sudah harus bangun. Sekarang mungkin karena enggak perlu mandi pun kita bisa langsung begitu bangun langsung cepat setel Zoom. Pakai baju seragam tapi pakai celana kolor. Ya kan? Ayo siapa yang melakukan seperti itu? Ya kan? Ayo ngaku. Ya, karena anakku juga Angie juga seperti itu. Ya kan? Jadi ayo kita rubah. Mau saudara merubah pola hidup kita menjadi lebih baik lagi, menjadi generasi Era of God yang sesungguhnya. Menjadi generasi yang kuat. Dan firman Allah itu senantiasa ada dalam hidup kita. Amin. Saya enggak berpanjang firman Tuhan. Saya mau rindu kita mau semuanya yang menyaksikan, yang beribadah secara online sore hari ini.
Entah saudara menyaksikan secara live streaming saat ini, baik melalui Zoom, melalui live streaming YouTube, ataupun mungkin yang menyaksikan setelah jam tayang ini selesai. Ayo kita tetap kuat, tetap jaga hidup kita. Supaya hidup kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa kuat, dan pada waktu kita kuat, kita sehat, kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Amin. Kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Coba kalau kita lemes, kita letih lesu, kita tidak akan bisa melayani Tuhan dengan baik. Kita tidak bisa berkarya dengan baik, dengan maksimal. Dan saya percaya kita semuanya adalah anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Amin. Saya mengundang pemain musik, worship leader juga. Kita mau berdoa sore hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang muda yang kuat, orang-orang muda yang tetap teguh, orang-orang muda yang tetap semangat di masa pandemi ini. Haleluya. Lagu menyanyi apa? Yang pertama. Bersamamu Bapa, ku
setiap kami, di dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun Tuhan, kami adalah orang-orang yang masih sangat muda, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu, supaya melalui firman-Mu itulah yang memberikan kekuatan buat setiap kami anak-anak muda, supaya kami boleh bertahan di tengah-tengah zaman di mana dunia bukan semakin bertambah baik, tetapi dunia akan semakin bertambah jahat. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh selalu mengandalkan Tuhan. Kami menanti-nantikan Tuhan, dan kami hidup di dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Kami rindu Tuhan, Engkau kembali memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Aryadi Santoso, di dalam seluruh aspek kehidupannya, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Apapun yang dia lakukan, biarlah Tuhan membuat segala sesuatu menjadi berhasil. Terima kasih. Sore hari ini kami akan mengakhiri ibadah Youth, dan kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara, angkat kedua tanganmu untuk engkau boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkaulah yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini, dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Kami angkat kedua tangan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah kebaikan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin.